Selanjutnya mari kita simak bersama ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Provinsi kita kepada Ustaz Haji Sirajuddin Badajah Rizkan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber, Bapak Kiai Haji Damanhuri, dan para panitia serta moderator, serta Bapak Ibu sekalian calon jemaah haji Kecamatan Citerep dan Kabupaten Magan yang kami hormati. Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan di pagi tadi kita awali dengan senam masal haji dan sudah disampaikan beberapa terkait dengan fikih haji serta ibadah-ibadah makruh selama nanti kita pelaksanaan dari proses ibadah haji kita. Untuk selanjutnya nanti di hari Rabu kita kumpul kembali tanggal 1 Mei di sini dan tanggal 4 ya. Maaf saya sampaikan nanti di mulai hari Rabu kita akan masuk pada materi-materi isi kita Pak. Jadi dari awal kemarin kan ada kebijakan haji, pelayanan haji, kemudian kesehatan ditambah dengan fikih. Nah mulai Rabu besok kita mulai fokus di runtunan prosesi baik umroh maupun pelaksanaan puncak ibadah haji kita. Insya Allah akan kita sampaikan sekaligus praktekkan di 3 pertemuan terakhir kita. Jadi mulai hari Rabu masih teori di sini. Nanti tanggal 4 hari Sabtu ya kita akan simulasi langsung. Jadi simulasi tempatnya nanti karena di sini nggak memungkinkan, kita di tempat di Hambalang ya, di Hambalang di tempat Pak Kiai Samsudin. Nanti kita simulasikan itu perjalanan kita seolah-olah masuk pada tanggal 8 Zulhijjah. Jadi mulai 8 Zulhijjah nanti tata cara pakai ihramnya, niatnya, baru tuh secara tertib kita nanti Arafah begini, kemudian Musdalifah, Mina, Jamarot, kembali lagi ke Mekah untuk tawaf ifadah ya. Nanti seluruhnya kita simulasikan ke sana. Jadi hari Sabtu tanggal 4 khususnya bapak-bapak membawa pakaian udah punya semua Pak ya? Udah kan ya? Ya. Ibu-ibu juga nanti pakai putih semua. Jadi bapak-bapak yang masih belum rapi ataupun belum bisa memakai pakaian ihram sendiri, nanti kita praktekkan di sana Pak ya. Nah terakhir pertemuan di hari Minggu tanggal 5 Mei kembali lagi ke sini. Paling nanti kita pendalaman tentang, karena kebanyakan tadi disampaikan oleh Pak Kiai Daman ya, kita umroh itu ada umroh wajib, umroh kudung, kemudian umroh ifadah, umroh mutlak ya, umroh sunnah itu nanti kebanyakan. Nanti kita bikin Ka'bah di sini di lapangan ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, rencana proses manasik kita masih kurang 3 hari lagi. Kami harapkan tetap kita menghadiri manasik yang diadakan oleh Provinsi Kecamatan Citerep. Selanjutnya untuk nomor telepon Pak Kiai ya, tadi sudah sampaikan beliau. Jadi kalau beliau itu memang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita WA aja, insya Allah mengenai konsultasi atau telepon. Ya baiknya sih kita datang ya ke pondok pesantrennya untuk menanyakan beberapa terkait dengan fikih ya, pelaksanaan fikih haji selama kita melaksanakan ibadah haji. Nanti beliau insya Allah akan menjawab ya. Tapi kalau jawabnya lama, biasanya karena di sana malam, di sana sore, di sini udah malam. Nah, Pak Kiai ini mungkin udah istirahat, di sana WA-nya maghrib, padahal di sini udah jam 10 gitu. Ya mohon maklum aja kalau dijawabnya rada lama atau tidak langsung. Tapi kalau misalkan beliau lagi terjaga ataupun tidak ada kegiatan, insya Allah akan dijawab langsung oleh beliau ya. Demikian ini masih ada waktu. Kita waktu sampai jam, nah masih ada waktu sampai 30 menit.
Nanti akan saya sampaikan beberapa terkait dengan inti-intinya aja, inti-inti dari pelaksanaan manasik kita, ya. Ya, kita kalbiah dulu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan ibadah haji itu adalah runtutan dari sebuah proses yang akan menentukan kemakburan haji kita. Nah, semuanya pasti kalau calon jamaah haji ketika ditanya mau haji, mau dapat haji mabrur enggak? Pasti mau mendapat haji mabrur. Dan Rasulullah janjikan ketika orang yang melaksanakan ibadah haji, Allah akan memberikan, misalkan orang berangkat haji, pulang haji naik pangkat, enggak pantas Pak. Pulang haji orang diberikan harta yang berlimpah, rumah yang banyak, mobil yang mewah, masih belum pantas. Pulang haji diberikan fasilitas-fasilitas ataupun kenikmatan dunia, masih belum pantas kata Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah mengungkapkannya susah, maka hanya satu kata, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Hanya surga yang dilayak dikalungkan bagi jamaah haji yang melaksanakan dan mendapatkan kemakburan haji. Amin ya rabbal. Ya. Jadi next, saya singkat aja. Nah, ketika ingin menggapai haji mabrur, maka yang harus diperhatikan ada 3 proses. Mulai dari apa? Yang pertama adalah prahaji, persiapan pensuciannya. Jadi sebelum melaksanakan ibadah haji, kita ini seperti ini niat udah ibadah haji, maka ada prosesnya dulu, ada praknya. Apa yang harus disiapkan? Kita pergi jarak ke Banten aja, betul ya, harus ada yang disiapkan. Dari malamnya udah bikin lontong, kan gitu ya. Dari siapin, atau bahkan yang jauh ke Bali atau ke luar negeri lainnya, kita persiapan. Nah, pergi haji pun demikian, harus ada yang kita siapkan. Di samping hal yang materi, rohani kita juga harus disiapkan. Yang kedua, nanti di prosesnya, proses ibadah haji ketika kita nanti sampai di Saudi Arabia, sampai di tanah suci, baik di Mekah maupun Madinah, ada rangkaian yang harus disiapkan yang secara tertib dan tartil harus kita laksanakan. Dan yang ketiga, dikatakan haji mabrur, pasca hajinya pun ketika dia memperoleh kesucian hidupnya, maka harus ada pasca haji, harus ngepek, harus memberikan asar, memberikan bekas. Jangan pulang haji yang tadi sebelum haji sholatnya masih bolong-bolong, masa Pak Haji sholatnya nggak lengkap, itu Bu. Jadi harus ada yang diperbaiki. Next, nah ini saya singkat aja karena masih mengisi waktu. Yang pertama, prahaji. Apa yang kita perlu persiapkan sebelum melaksanakan ibadah haji? Yang pertama, tata niat. Nah, ini mantapkan niat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, orang haji itu mau berangkat haji, ya ada aja tuh suka biasanya ujian-ujian yang Allah hadirkan pada kita. Betul Bu? Udah disautir betul aja sama ibu-ibu ya. Berarti ibu-ibu udah mengalami ujian nih. Kenapa harus kita mantapkan niat?
Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kita melalui Nabiullah Ibrahim. Ketika dulu kan sejarahnya kita tahu di Al-Qur'an. Ketika Nabiullah Ibrahim Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim, ya, memerintahkan panggil umatku, hambaku untuk menunaikan ibadah haji. Dijawab oleh Nabiullah Ibrahim, gimana cara saya menyampaikannya ya Rasul, ya Allah. Udah, tugas kamu hanya menyampaikan, panggil aja. Nanti cara menyampaikannya biar urusan saya, kata Allah. Nah, ketika itu Nabiullah Ibrahim memanggil kita semua untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, mantapkan niat ini adalah dalam rangka keseriusan kita dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu. Kita sudah sering kemarin saya sampaikan, labbaik Allahumma labbaik, itu adalah kalimat talbiyah, ungkapan hati dan ucapan kita dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Kenapa harus mantapkan niat? Terkadang ketika kita sudah mau melakukan ibadah haji, ada aja tuh ujiannya. Biasanya suami yang berangkat, ujiannya dari istri. Istri yang berangkat, kadang ujiannya dari suami. Suami istri berangkat, kadang anak-anak yang tadinya biasa nggak manja, tapi manja bener, memberatkan hati kita. Anak-anak aman, kadang tetangga kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Bahkan bapak-bapak yang aktif, mohon izin, mohon maaf, biasanya tuh dari kerjaan suka ada aja Pak, yang membuat hati kita untuk menunaikan ibadah haji ini rada bergeser. Misalkan besok tergabung dalam kloter, misalkan 25, berangkat tanggal 15 Mei. Ternyata bapak-bapak di kantor ada promosi jabatan di tanggal 17 Mei-nya. Udah dikasih tahu nih sama pimpinan, Pak, misalkan Pak Tatang besok naik pangkat tapi di tanggal 17 Mei. Sedangkan tanggal 15 Mei berangkat. Nah, kira-kira bapak-bapak kalau dihadapkan itu milih jabatan apa milih Allah? Milih berangkat haji apa jabatan? Jangan Pak. Kata bapak udah tanggung lah katanya. Nah, Allah menguji kita tuh Pak. Kita lebih berat kepada Allah apa sih Allah atau selain Allah? Ibu juga jangan sangka nggak ada ujiannya. Biasanya itu tadi tuh anak-anak. Ya. Bahkan setiap tahun Pak Kiai punten, ada aja tuh jamaah saya, Pak Ustaz, saya berangkat kan kita tanggal sekian nih, bisa nggak digeser lagi? Kenapa? Ini anak saya masuk ICU. Mulai kan, Bu? Misalkan di tanggal 15 Mei Ibu berangkat nih, tanggal 13 anak kita masuk ICU, besok mau berangkat masih ada di ICU. Kira-kira ibu-ibu berangkat apa enggak? Berapa ibu? Karena tapi insya Allah Bu, insya Allah Bapak Ibu sekalian, ya. Kenapa harus mantapkan niat? Ketika niat kita sudah terpatri dalam hati kita, ya, apapun yang menjadi urusan kita nanti kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah pun akan melihat keseriusan hati kita, dan insya Allah Allah pun akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin ya Rabbal. Lanjut yang keduanya taubatan nasuha. Nah, sebelum berangkat ini ya, mulai ya. Yang tadinya rada males-males sholat tahajud, sholat taubatnya, sholat tahajud Bu. Ya, tambahin sholat taubat. Taubatan nasuha, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau taubat kita sering beristighfar. Kita jalan baca astagfirullahaladzim atau sambil senandung astagfirullah rabbal baraya firullah inna. Nah, itu sering baca-baca ya. Ibu jangan sampai Ustaz saya misalkan sambil ngomong anak baca astagfirullah sambil goreng tempe kayak kemarin ya, baca istighfar. Bapak juga berangkat kantor, berangkat usaha, dagang, sering baca istighfar. Lanjut tazkiyatun nafs. Mulai bersihin hati Pak, ya. Jadi
terkadang penyakit hati kita apa? Macam-macam kan banyak ya. Ada sombong, betul ya? Ada ujub, ada ria. Nah, yang jelek-jelek itu mulai dikurang-kurangin. Ya, dikurangin. Apalagi mohon maaf merasa sombong, ya. Kita pejabat atau saya mah istrinya Bu RT, istrinya RT. Dan saya mau Bu RT, nggak usah. Kurangin sombongnya, ya. Kurangin sombongnya. Kemudian sombong itu kan kalau kata Pak Kiai nodul hak. Itu salah satu tanda-tanda orang sombong itu menolak kebenaran. Biasanya kenapa? Biasanya gimana? Biasanya menolak kebenaran itu ketika sesuatu yang baik, tapi karena yang menyampaikan kebaikan itu adalah orang yang di bawah strata kita, status sosialnya, atau orang yang masih muda, ataupun orangnya status sosialnya di bawah kita. Loh, padahal benar tuh. Tapi kita tolak kebenaran itu, maka itu tanda-tanda orang sombong, ya. Mulai sekarang, Bapak Ibu sekalian, kurangi tuh sombong, ujub, riak dan lain sebagainya. Belajar ikhlas. Nah, ikhlas gampang diucapkan tapi susah nih dilaksanakannya, ya. Ikhlas ibtigha wajhi rabbil a'la. Jadi ikhlas kita mengharap apa yang kita lakukan ini untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu. Latihan sabar. Nah, berangkat haji nanti Bu, latihan sabar, ya. Jangan mentang-mentang saya mau tergabung dalam KBIH, mungkin nanti ada pintu khusus untuk KBIH, nggak ada Bu. Apalagi di Masjidil Haram atau VIP, karena saya bayarnya mahalan nih, bayar H plus Purodam yang sekian ratus juta, dikasih fasilitas masuk masjid sendirian, nggak ada. Jadi semua harus antri. Latihan sabar. Nanti Bapak Ibu sekalian mulai dari Pemda aja naik bis harus antri. Sabar. Di asrama Bekasi antri makan harus turun pesawat, naik pesawat, turun pesawat juga antri. Jangan mentang-mentang saya mah ketua RT duluan saya. Harus antri. Kemudian di Makkah, apalagi nanti ketika kita mulai di Arafah, tendanya juga beda dengan hotel, kamar mandi terbatas. Di Mina kita 2-3 hari bermalam di sana juga sama. Di tenda beramai-ramai, hipit-hipitan, kamar mandinya pun terbatas. Maka harus antri. Modal antri itu adalah sabar, ya. Jadi kalau besok berangkat bapak-bapak dan ibu bawa 2 koper, maka pesan saya bawa sabarnya harus 4 koper. Kemudian selanjutnya banyak bangun malam. Tadi dia bangun malam bukan buat nonton bola Pak, besok semifinal ya. Jadi bangun malam itu adalah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu. Ya, banyakin sholat taubat, minta ampun. Kemudian sholat tahajud, sholat hajat, minta dimudahkan. Dia mudahkan rezekinya, mudahkan perjalanannya dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir dalam rangka tata persiapan ini adalah minta maaf kepada sesama. Nah, biasanya di dalam budaya kita sering ada selamatan, walimah dosa. Walaupun tidak wajib, setidaknya meminta maaf kepada sesama. Kepada siapa? Suami yang berangkat maka minta maaf kepada istri dan anak. Suami istri yang berangkat minta maaf pada orang tua, kepada anak, karib kerabat, tetangga. Bahkan kalau Rasulullah mengajarkan kita pamit ke tetangga 40 rumah ke depan, 40 rumah ke samping, ya kanan kiri, 40 rumah ke belakang. Rumah saya belakangnya kali Pak Ustaz. Ya. Nah, biasanya sekarang kan model praktis ya. Zaman sekarang modelnya efisien. Daripada saya keliling-keliling kampung, biasanya ayo tetangga kita kumpulin, kita baca doa bersama, kemudian pamit. Nah, di situ para calon haji sampaikan minta maaf, kemudian mohon doanya untuk kelancaran keberangkatan ibadah haji. Selanjutnya dalam rangka prahaji persiapan pelihara dan jaga kesehatan. Kemarin sudah banyak disampaikan oleh Bu Dokter, termasuk tadi kita senam. Yang pertama banyak olahraga.
Pak Haji, kan kita mah haji cuma buat ibadah, ngapain olahraga kan gitu ya. Ada yang nanya begitu, saya sampaikan ibadah kita ini hampir 90%-nya adalah ibadah fisik. Bapak, Pak, kita kalau nggak biasa jalan, ya, makanya tadi dokter Ana bilang sehari itu minimal 30 menit kita jalan. Kenapa? Karena nanti tawaf aja kita jalan. Apalagi sa'i, ya, sa'i itu sekali jalan jarak pokoknya total 7 kali itu hampir berapa? 7? Berapa? Ada yang hafal nggak? 22 kilo. Nggak, 20 kilo kebanyakan Pak. 3 kiloan. Nah, hampir 3 sampai 4 kilo Pak. Dan itu kalau nggak biasa jalan, punten. Yang biasa haji dan umroh itu pasti ngerasa di sini nih, di tumit akan berasa sakit. Karena habis tawaf, kemudian kita langsung sa'i. Nah, makanya perbanyak olahraga buat di pembiasaan yang biasa kitanya, nggak terlalu capek. Yang selanjutnya memperbanyak makan buah, sayur dan makanan bergizi. Nah, udah nih ibu-ibu ya, bangsanya bakso. Bukan nggak boleh makan bakso, boleh, tapi sambelnya jangan banyak-banyak. Terus apa lagi? Warga bakso tuh rujak, kemudian sebelah, ya, itu kurang-kurangin. Ya, yang kalau bisa nggak usah. Kenapa? Khawatir sakit perutnya. Ya, nah, yang ketiga dalam rangka praduga, persiapan harta perbekalan yang halal. Nah, mulai nih disiapin yang kita bawa itu, mulai dipisah-pisahin. Ya. Kalau enggak susah bener memisahkan. Yang insya Allah niatan kita aja, ikhtiar kita memisahkan, dibawa yang sono yang jelas-jelas halal menjadi perbekalan yang halal dan baik. Ya. Persiapan terakhir manasikul hajj, latihan manasik yang tepat dan benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibadah haji ya nggak bisa ibadah haji disamakan dengan prosesi ibadah ritual lainnya. Ibadah haji harus punya bekal, bukan hanya bekal materi saja, ya, tetapi bekal ilmu pengetahuan harus juga kita penuhi. Ya, jangan jadi bahasa saya sih haji terjun payung jadi. Jadi ada orang yang umroh yang haji, nggak penting, umroh mah sebentar, saya mau ikut manasik. Atau ada yang haji, kan juga ada bukunya Pak Ustadz, nanti ada pembimbingnya gitu. Jangan, tetap harus manasikul haji. Belajar, ya. Yang KBIH, mangga KBIH. Yang mandiri juga jangan khawatir. Nanti juga kita akan posbisik di tiap kecamatan, mangga, ya, khusus buat Citerem, khusus dan Babakan Madan. Silakan. Kalau nanti setelah pelaksanaan posbisik setelah selesai ada yang perlu ditanyakan, atau misalkan Pak Ustadz kurang nih, saya mau minta manasik lagi, mangga gitu. Mangga, nanti kita atur waktunya secara berkelompok, kita mangga, di tempat yang lain juga mangga, tinggal kita koordinasi aja ya. Itu ya, ini materi-materinya besok, prosesnya macam-macam haji segala macamnya akan sampaikan besok oleh narasumber selanjutnya ya. Lanjut Pur. Nah, nanti ihram juga tadi sudah disampaikan sedikit ya. Tata cara menggunakan ihram. Setelah ihram, ketika mau mengucap kita berihram, apa aja yang harus dilakukan? Ini lanjut Pur. Ini besok kita inikan. Nah, tawaf ya. Ini tadi tawaf sudah disampaikan tuh Pak Kiai Daman. Bahwasanya namanya tawaf itu 7 putaran. Ya. Jadi kalau 4 putaran dikatakan tawaf enggak? Belum, ya. Atau 8 putaran tawaf enggak? Tawaf tapi lebih 1. Startnya tadi dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Nah, tadi sampaikan tuh, kadang kesalahan dari para jamaah kita baik haji dan umroh, pembimbing kita ada di depan. Dia udah tadi tuh, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Ini kita di belakang masih jauh dari Hajar Aswad, ikut-ikutan Bismillah Allahu Akbar, padahal belum sampai. Kapan waktunya kita Islam? Ketika kita sudah sampai. Pak Ustadz, kita nggak kelihatan Hajar Aswadnya karena penuh banyak orang. Badan kita kecil, kealingan sama orang Turki, orang Bangladesh, nggak kelihatan. Maka
di sana di ujung sana sebelah kanan kita Bu di masjid ada lampu hijau. Itu arah-arahnya aja. Posisi Ka'bah sebelah kiri tadi sampaikan juga harus ada sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan atau membelakangi maka batal tawaf kita. Saat tawaf tidak boleh menyentuh Ka'bah tuh jadi sampaikan kecuali dua sudut Hajar Aswad dan sudut rukun Yamani. Tidak boleh batal wudu. Nah, tadi disampaikan oleh beliau. Bu, ingat, ketika kita tawaf, maka kita tidak boleh batal wudu. Karena tawaf itu sesungguhnya sama dengan sholat. Ya, ingat-ingat. Ya, walaupun tadi sudah sampaikan ketika putaran udah ke-6, hampir ke-7 di rukun Yamani tiba-tiba punten, kentut kita, jangan bilang langsung tanggung satu lagi, jangan. Ya, keluar lagi dari arena maaf atau tawaf, ambil wudhu baru kembali ke lingkaran lagi. Lanjut Pur. Udah sa'i besok, lalu besok mensyukur tertib. Ada gambar ini kan? Terus jelas saja sambil menunggu sampai 11.30. Ada lagi? Ini pakai cara ihram. Nanti materinya kalau yang mau itu enggak dasar nanti terus nggak ada ya. Ini Ka'bah Pak. Ini pintu Ka'bah antara Hajar Aswad dan Mu'tazam. Lanjut yang ada catatannya ada nggak tulisannya? Ini catat awal. Satu lagi udah ada ya. Balik terus. Oh enggak yang tadi balik lagi. Baik. Jadi Bapak Ibu kita ini aja orientasi ya 5 menit karena nanti Bapak Ibu sekalian akan lebih lama di Mekahnya. Kalau di Madinah itu 8 hari untuk pelaksanaan sholat sunat arba'in 40 waktu. Tapi sisanya selama di sana kita akan lebih sering lebih banyak di Mekah. Makanya manfaatkan Bapak Ibu sekalian punten. Jangan malas-malas untuk beribadah di masjid, ya. Yang segar-segar, kalau yang tua mah diatur. Ketika sudah capek istirahat, jangan dipaksakan. Tapi yang muda, ya laksanakan sholat wajib di sana, iktikaf, berbanyak iktikaf di Masjidil Haram, ya. Nanti Bapak Ibu sekalian lihat deh, ya, lihat di Mekah ataupun di Arafah. Terkadang jamaah kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Kenapa saya katakan tidak memanfaatkan waktu untuk beribadah? Sayang Bapak Ibu sekalian. Ya tadi Pak Haji udah antri berapa tahun? 11 tahun atau 10? 11 tahun sudah antri. Kemudian ada yang 12, ada yang 13, bahkan wilayah lain sampai 30 tahun. Sampai di Mekah, bahkan kayak putar sampai di Arafah. Tadi itu benar kata Pak Kiai. Walaupun di Arafah kita tidur adalah sah hukum kita, tapi kan sayang. Bahasa orang Jawanya apa? Eman. Antrinya udah lama, nunggunya udah lama. Pas hari H-nya dia wukuf, habis zuhur 1 jam dia sholat mendengarkan khutbah, doa sebentar, tiba-tiba udah kedengeran tidur. Dia ngorok ya di tenda. Takut kenceng bener ngoroknya. Karena malamnya begadang loh, makanya nanti malam Arafah Pak paling enak. Emang godaannya gitu. Di malam Arafah kita pakai baju ihram, tuh, apalagi yang punten, yang ahli hisab, biasanya ngambil kopi, ya, keluar dari tenda, di pojokan ngobrol sama jamaah lain sambil mau. Nah, bukan nggak boleh ya, dikurangi aja begadangnya. Kenapa? Karena persiapan buat siangnya ketika wukuf. Sama ketika di Arafah di Mekah, banyak jamaah itu yang hanya di hotel aja. Hotel sekarang Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan rencananya di Jawa Barat. Kalau kemarin masih di Mahbastin, 2 tahun yang lalu di Mispalah, tahun ini bakal dapat di Jarwal deh. Di Jarwal itu satu kompleks, satu wilayah itu ada 6 tower besar, hotel-hotel dan apartemennya besar. Bahkan ada yang satu hotel itu satu sektor, karena lantainya bisa ada 25, 30 gitu. Nah, itu ya enak di hotelnya, tidur adem ya. Padahal dekat nanti dengan Masjidil Haram. Kalau kita jalan itu sekitar 2,5 km
Tapi musholawat juga ada. Ya, kalau sekarang Bapak Ibu yang pernah umroh mungkin ada hotel baru namanya Anjung atau perluasan Masjidil Haram yang baru. Nanti dari arah situ kita masuknya. Ya kalau dapat di jadwal. Ya. Informasi terakhir kemarin Jawa Barat akan di jadwal. Tapi kita lihat aja nanti pelaksananya. Nah, sekali lagi perbanyak ibadah di Masjidil Haram, perbanyak tawaf sunnah atau tawaf mutlak nanti di Masjidil Haram. Ya. Baik, pengenalan. Ka'bah itu adalah bangunan segi empat yang dibangun semacam kubus. Ada 4 rukun. Rukun itu namanya sisi atau arah. Yang pertama rukun Hajar Aswad. Kenapa dinamakan rukun Hajar Aswad? Karena sebaris ataupun sejajar dengan Hajar Aswad. Ke kiri sedikit ada rukun Iraqi. Kenapa disebut rukun Iraqi? Karena ini berarahan bersejajar dengan negara ini. Ya. Sebelah sananya ada rukun Syam, sejajar dengan Grisam atau Syria sekarang ya. Yang di sini rukun Yamani sejajar dengan negara Yaman. Kemudian ini pintu Ka'bah. Ya, ini pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu adalah dinamakan multazam. Ya. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah dinamakan multazam. Kenapa dinamakan multazam? Dalam kitab-kitab klasik tentang bab haji dikatakan multazam karena ini adalah salah satu tempat yang Allah janjikan siapapun yang berdoa di sini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau pada zaman Rasulullah sunnahnya itu adalah di multazam ini kita berdoa sambil menempelkan pipi sebelah kiri kita. Contoh di multazam sunnahnya sambil bentangkan tangan sambil begini. Sunnahnya. Tapi kira-kira sekarang bisa nggak Bu? Bisa nggak Pak? Kalau bisa keluar saya jamin jadi peyek ya. Kalau sekarang udah nggak bisa, susah. Kenapa? Karena penuh. Ya. Dan ini di Hajar Aswad subhanallah, masya Allah masih Bapak Ibu sekalian akan menyaksikan. Sunahnya bagaimana sekarang kita? Disunahkannya itu adalah berdoa yang penting sejajar dengan multazam. Contoh, setelah tawaf kita berdoa di belakang multazam, maka pastikan kita berdiri itu di arah multazam tersebut, Hajar Aswad, pintu Ka'bah. Maka kita berdoanya di sini. Hidup Pak ya, Bu ya. Lanjut, karena sudah ini siap. Enggak masih Ka'bah. Kita terangin Ka'bah aja. Kemudian ada di sini, ini Sarjawan. Dari sini sampai sini bukan Saryawan Bu ya. Sarjawan itu adalah pondasinya Mekah, pondasinya Ka'bah. Bahasa gampangnya itulah. Ini adalah batas antara ketika orang yang bertawaf tidak diperbolehkan memegang Ka'bah. Ini adalah batasnya. Jadi pondasinya lah bahasa gampangan saya lah. Gitu. Kemudian di sini dengan sejajar dengan pintu Ka'bah, geser sedikit ada makom Nabi Ibrahim. Makom bukan kuburan ya Bu ya. Makomnya itu adalah di mana Nabi Ibrahim ada monumen atau batu di sini. Telapak Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Itu. Selanjutnya setelah ke kiri sedikit ada ini apa Bu namanya? Bangunan separuh ini. Apa? Hijir. Jadi Bapak Ibu sekalian ya. Ini di dalamnya ini namanya baru Hijir Ismail. Salah satu tempat yang sangat mustajabah juga ya. Nah, ini bangunan setengah ini termasuk ketika kita sedang tawaf ya, kita tidak diperbolehkan untuk memegang ini Bapak Ibu ya. Memegang dengan sengaja. Contoh di tawaf udah dekat nih dengan Hijir Ismail, sengaja kosdu dengan hati, saya pengen pegang. Maka itu adalah batal tawafnya.
Kapan kalau mau megang? Boleh nggak Pak Ustadz pengen megang Hijr Ismail, pengen megang Ka'bah? Boleh. Kapan? Selesaikan tawafnya dulu. Tawaf udah 7 putaran, ya selesai. Saya mau penasaran, balik lagi. Saya pengen lihat nih, Ka'bah dibangunnya dari apa sih nih? Batu batanya batu bata mana ini gitu ya? Atau mau megang Hijr Ismail? Enggak. Tapi selesaikan tawafnya dulu. Ya, usahakan Bapak Ibu sekalian kesini berdoa karena ini salah satu tempat mustajabah. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat dikatakan ketika sahabat Utsman bin Affan setelah masuk dari sini ditanya min aina ya Utsman, dikatakan ana min babil jannah, saya dari pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sempatkan kening kita dalam kehidupan kita, ditorehkan kening kita bersujud di Hijr Ismail. Ya. Tapi kalau musim haji ditutup. Dijaga. Tapi ada Pak, malam-malam di beberapa waktu dibuka. Jadi kalau ketika sholat jaga, ya ditutup, dibersihkan. Tapi ketika biasanya ba'da subuh sama isanya itu kan, kalau sana isya jam 8-9 Pak ya, itu di kisaran jam 12 jam 1 itu biasanya dibuka lagi, diperbolehkan. Lihat aja nanti, ya, lihat aja kesempatan. Nanti makanya ini silakan Bapak Ibu sekalian, ya. Sudah ini. Satu lagi yang terakhir, kenapa memegang bangunan separuh ini adalah batal juga dalam bertawaf? Karena dalam sejarahnya ini adalah juga merupakan bangunan dari Ka'bah. Nah, di dalam kitab itu, atau di dalam kitab Al-Hajj Al-Syariati di sana dikatakan, ya, bangunan ini adalah dulunya merupakan mau direnovasi, diperluas Ka'bah ini oleh bangsa Quraisy. Ketika ini dibangun, maka runtuh lagi. Ketika dibangun, runtuh lagi. Dibangun, runtuh lagi. Tinggal bisa segini. Dan ternyata setelah dilakukan penelitian saat itu, ternyata ini adalah harta yang paling halal sebangsa suku Quraisy ketika itu. Jadi Allah tidak ridho, Bu. Ya, tidak ridho Pak. Ketika rumahnya dibangun dengan harta yang nggak jelas, Allah nggak ridho. Makanya ini merupakan, sejarahnya adalah merupakan bagian dari Ka'bah. Sehingga ketika seseorang sedang tawaf, kemudian dia bersengaja memegang ini, maka tidak sah tawafnya. Kalau nggak sengaja boleh Pak Ustadz, nggak sengaja emang nggak apa-apa. Contoh, ketika lagi tawaf, udah sampai sini, terus tiba-tiba ada yang dorong ini, mau nggak mau kan harus pegang ya. Nah, itu sengaja apa enggak? Tidak sengaja. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Baik, karena waktu sudah 11.34, kita sudah memenuhi yang harus kita laksanakan hari ini. Lagi kami mohon dibukakan pintu maaf kalau selama manasik ini ada kesalahan, dan nanti sampai pertemuan tanggal 5 insyaallah Bapak Ibu bisa hadir. Dan kami sekali lagi terima kasih Pak Kiai atas bimbingannya kepada kami, dan mohon dosa-dosa terlebih kami akhiri. Allahumma billahi wa bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua praktisi kita yang telah banyak memberikan pengalaman-pengalamannya kepada kita. Semoga kita bisa melakukan yang berikutnya. Juga terima kasih kepada para pemirsa hadirin yang hadir di sini dan berorganisasi. Dan terakhir, ajaran tersebut dengan kepercayaan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para jemaah haji yang bakal ingat atau mandiri, dimohon untuk tidak pulang dulu, berkumpul dulu di